welcome back to our channel Trisonic Management. Trisonic Management. Oke, melanjutkan kisah horor yang kemarin. Kemarin kan si Pen atau si Dugong Raut Kidul ini dia kan sudah menceritakan tentang pengalaman horor dia gitu. Nah, sekarang kita dengar pengalaman horor juga dari Indra. Go. Okay. Gimana? Sebenarnya nggak banyak sih, ada beberapa yang pernah terjadi gitu. Horor. Yang terakhir itu yang nggak baru sih, tahun kemarin kalau nggak salah, yang waktu kita pulang dari kuliner malam, ya. Malam Jumat kan. Yes. Malam Jumat. Oh, yang waktu sama aku. Oh my god. Yang baru itu, terbaru itu sih yang terakhir gitu, yang terakhir yang terhoror itu. Jadi kita tuh berdua sebenarnya kalau jajannya itu bertiga sih, cuman yang pulang serumah itu kan kita gitu, si Rebecca sama aku. Terus kita waktu mau ke gang itu, pulang dari jajan itu, kita ketemu temen yang gendong anaknya, terus jam berapa? Setengah 10-an nggak sih? Setengah 10-an. Terus kita ngobrol dulu di sana, soalnya anak itu nangis pengen ke rumah atenya yang di kampung kita gitu. Terus pas kita ngobrol-ngobrol, si lampu motor tuh nyorot gitu kan. Kita nggak matiin motor, jadi lampunya itu kena sorot ke sebuah apa ya? Rumahnya tuh di belakangnya, tapi ada pohon, terus ada kayak dulunya warung bekas warung gitu, tapi yang untuk konter, tapi sekarang udah nggak ada, udah jadi bagus sekarang. Itu dulu di situ tuh di belakang itu aku ambil foto gitu kan, soalnya si bulannya tuh terang banget gitu, gede, terus bagus banget gitu kan. Terus aku ambil foto kan, si Rebecca ngobrol lah sama temen aku itu yang berdua. Aku iseng-iseng foto, terus pas dilihat tuh kok ada yang aneh gitu kan. Jadi di belakang si konter itu tuh ada pohon gitu. Di situ tuh kayak muncul putih berdiri, tapi cuma setengah gitu ya, setengah kayak gini loh gitu, kayak yang ngelihat gitu. Tapi pas dilihat realnya kayak gini tuh nggak ada gitu. Tapi pas dilihat di handphone, tangkap kamera gitu, ada, cuma setengah gitu. Kayak sorry ya, kayak Mr. P gitu loh. Oh, Pocica. Jangan Mr. P dong. Mr. P. Mr. P Kayak itu nanti ya, maksudnya Pocica. Nah, Pocica Mutar. Kayak gitu, malah itu malam Jumat, terus tiba-tiba pas. Iya benar, itu pas malam Jumat itu, benar. Aku lupa deh, nanti kalau ada aku kasih lihat di fotonya kita lihat ya, kalau ada guys. Aku lupa, soalnya waktu itu bener-bener panik banget malam Jumat. Terus kita ngobrol sama temen, terus si anaknya itu nangis banget gitu malam Jumat, pengen ke rumah atenya. Dan pas aku liatin, kok ada aneh gini, aku liatin sama teman aku itu, dan mereka berdua sama istri, by the way, langsung yang kayak pokoknya kita balik lagi deh, jangan sampai ke rumah si Ate, jangan takut. Jadi akhirnya mereka pulang lagi, balik lagi, minta dan dianterin sama kita gitu. Cuma beda kampung, dia di seberang gitu, kita di seberang juga. Jadi bener-bener yang kayak ini beneran loh gitu, kita nggak ngelihat gini, tapi di foto tuh kena gitu loh, dan emang berbentuk kayak begitu gitu. Dan aku langsung update status, dan itu kebanyakan kan dari kampung sini kan berteman aja, mereka tuh langsung kayak masa sih gitu kan. Emang kebetulan beberapa nggak lama dari kejadian itu emang ada yang meninggal gitu kan. Jadi ya kita agak shock lah gitu. Shocknya ke situ. Terus itu yang pertama, yang terbaru itu sih ya. Terus yang real yang ngelihat begitu, aku tuh bertiga waktu itu malam Jumat juga, pulang dari rumah temen gitu. Aku biasanya nginep di rumah nenek, tapi aku pulang ke rumah si mama di atas gitu kan. Pulang malam, tengah malam Jumat, aku, teman aku cowok sama cewek satu,
jalan lah ya, kalau nggak salah aku dari depan, mereka berdua di belakang. Pas tiba-tiba jalan, aku tuh ngobrol terus sambil ngelihat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang tuh ada cewek segini, rambutnya putih banget gitu, di pinggirnya teman aku yang cewek. Pas aku lihat itu, tapi langsung yang kayak menghilang gitu loh, kayak yang gimana ya jelasinnya, sekilas gitu, tapi jelas, tapi udah langsung hilang gitu. Aku tuh langsung yang kayak tadi yang kayak mau ngobrol itu. Terus perasaan kamu takut nggak kayak gitu? Kaget, lebih ke kaget aja sih, kaget karena pas ngobrol-ngobrol terus ngeliat gitu, kok ada Kumahan? yang kok kok ada yang aneh gitu kan. Tapi aku nggak langsung spontan bilang komen gitu. Aku nggak spontan kayak langsung bilang barusan ada cewek gitu, enggak, cuma aku langsung pendam Masih speechless lah gitu. kaget dan nggak berani langsung diungkapin karena kalau yang kayak gitu tuh kalau diomongin ikut lah dia datang gitu. Enggak lah, kita enggak. Kebetulan si rumah teman aku yang cewek ini dia dulu yang ke rumah, terus baru aku sama teman aku yang cowok gitu. Dan aku nggak berani langsung japri mereka gitu, enggak. Besoknya pas ketemu lagi di rumah teman aku ceritain tahu nggak sih semalam itu aku gini gitu kan. Dan itu pasti ceritain tuh langsung di rumah teman aku tuh si saklar ya apa sih yang listrik itu tuh 3 kali kayak truk gitu, langsung mati lampu semuanya truk, tapi cuman itu doang gitu. Logikanya kan kalau kalau kata Sunda mah ngajepret mati itu, guys, jadi kayak 1 kali kan, 1 kali terus dibenerin. Itu tuh kayak 3 kali truk gitu, aneh gitu. Itu tuh pas kita nyeritain yang semalam itu, kejadian itu, dan pas kebetulan si rumah yang punya rumah teman aku itu kayak sensitif terus dia langsung yang kayak ngurung, langsung nangis nggak ngomong apa-apa, kita panik. Siapa yang nangis? Si Nike nangis pas diceritain tuh, kenapa nangis bla 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 bla, sampai kayak bacaan ayat ayat kursi lah, ayat suci gitu. Terus akhirnya minta air orang bisa lah, terus tenang lah si Nike akhirnya. Pas udah tenang ceritain kenapa gitu. Pas aku nyeritain yang kejadian semalam itu, jadi dia itu kayak ngelihat ada sosok hitam di samping si teman aku yang cewek yang semalam ada. Kayaknya si hantu itu kayak mungkin ngikut, nggak tahu bawaan dari teman aku si itu, nggak tahu emang ngikut gitu loh. Jadi kayak dia tuh ngelihat itu gitu, jadi pas langsung kaget banget, kagetnya berarti yang tadi tuh kayak lampu yang 3 kali itu kan mungkin ulahnya dia gitu. Kita nggak tahu juga gitu. itu sih yang benar-benar bikin shock dan kayak kok bisa ya gitu kan. Padahal semalamnya itu aku yang lihat itu terus diceritain, akhirnya dia mungkin merasa terpanggil atau nggak tahu dia ngikut, emang masih ngikut di teman aku itu gitu, jadi dia kayak muncul gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, waktu zaman SD itu kayak kita kan kalau di sini tuh kayak 17-an itu kan suka ada resepsi kan, resepsi kayak hiburan gitu kan. Dan waktu itu di tetangga sebelah, di kampung sebelah tuh ada hiburan gitu, dan kita nonton ke sana. Dan waktu itu kelas 3 atau 4 SD, aku lupa, pokoknya SD lah ya. Nonton terus jadi di panggungnya itu di sebelah kayak rumah baru jadi tapi gede gitu kan, rumah itu panggung. Nah, kita tuh emang iseng ya bertiga gitu, kita pengen lihat belakang panggungnya itu gitu. Jadi kita kan malu ya kalau ngelihat langsung ke belakang yang kayak orang situ kan maksudnya tuh kayak banyak orang dari kampung itu kan, kalau di backstage lah ya. Jadi kita tuh malu kalau
mau ke situ gitu. Jadi kita ngambil jalan lain nih gitu. Jadi di rumah itu tuh kita melipir ke belakang rumah yang gede itu untuk bisa lihat belakang panggung gitu. Padahal sebenarnya nggak kelihatan juga gitu. Pas jadi rumah itu baru banget jadi bagus banget gitu. Pas kita ke belakang rumahnya itu kayak ada apa sih, tempat jemuran itu loh, kayak tempat jemuran baju gitu. Kita lihat di sana tuh, kirain tuh itu baju ngegantung gitu kan, baju cucian yang ngegantung yang udah dijemur gitu. Ternyata bukan gitu. Jadi baju putih panjang tapi ada rambutnya. Oh my god. Ada rambutnya panjang, dan kita bertiga masih kecil kan, SD kecil banget gitu. Bertiga pas lihat, hah, kenapa kok bajunya ada rambutnya gitu kan, pas lihat ke bawah lagi nggak ada kakinya. Pas kita langsung teriak, langsung pulang benar-benar kembali lagi ke panggung, ke kerumunan yang tadi lah gitu kan. Itu sih, dan ngeri banget gitu, karena kan tahu kan jemuran gitu kan, jemuran terus kirain itu emang baju aja gitu, baju cucian yang udah kering gitu, ternyata bukan gitu. Itu sih 3, itu udah 3 ya? 3. Terus yang keempatnya itu ada di rumah sendiri. Waktu kelas 6 kalau nggak salah, lagi mau belajar, maghrib mau belajar gitu, sambil nonton TV sih. Terus tiba-tiba di kamar tuh ada sosok nenek-nenek gitu guys. Wow. Nenek-nenek yang Nenek gayung bukan? rambutnya persis banget kayak dia loh. Kurang aja. Tapi bener loh, tapi berantakan gitu loh, terus pakai kebaya cuma setengah gitu. Tiba-tiba Sekelibat aja gitu, nongol. Oh. Dan itu kan aku nggak tahu yang namanya penampakan, waktu kecil kan nggak tahu. Oh itu namanya penampakan, nggak tahu gitu. Nah, cuman bengong, terus aku turun dari kursi itu, pindah ke depan TV sambil bengong, yang barusan apa ya di kamar gitu. Ternyata ya mungkin sesepuh atau nggak tahu lah gitu. Itu sih sebenarnya banyak, tapi yang menurut paling horor menurut aku ya itu sih 4 itu aja. Itu sih. Aku nyeritain sampai merinding gitu loh. Kalau nyeritain ya. soal horor memang pasti merinding ya Bun. Aduh. Ya, Oke. Pokoknya itu sih dari aku. Tapi kalau misalnya kalian punya cerita horor juga, boleh banget share. Bisa nanti kita Ceritain bakal di sini. ceritain di sini. Oke. Itu cerita atau pengalaman horor Horor ya guys. horor, pengalaman horor dari Indrot. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share juga ke teman-teman kalian. Dan juga kalau misalkan kalian ada saran kritik buat kita, ya kan bisa langsung komen aja. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye bye.